Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Rohani Suara Gembala, renungan firman Tuhan yang singkat tapi saya percaya pasti akan memberkati kita semua. Mari kita lembutkan hati kita, kita mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan nyatakan isi hatinya, Tuhan singkapkan rahasia firman Tuhan yang memberkati kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengajak kita semua melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 16 sampai 18 berkata begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami semakin dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, bahkan jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga saya dimanapun kita berada, dunia ini memang sumber dari masalah. Tidak ada satu manusia pun yang ada di dunia ini yang tidak mengalami persoalan. Wah, kitab Wahyu berkata begini, bahwa semua makhluk, semua manusia akan ditimpa dengan kesusahan besar. Tidak ada yang lepas dari penderitaan, tidak ada yang lepas dari persoalan, tidak ada manusia yang lepas dari pergumulan hidup. Dunia ini memang tempat segala bentuk persoalan yang ada, saudara. Tetapi puji Tuhan, ternyata bagi kita orang yang percaya dibedakan Tuhan. Tuhan membuat setiap proses, setiap persoalan yang kita alami, setiap masalah yang kita alami menjadi sebuah proses atau ujian untuk membuat kita semakin kuat. Semakin kuat di dalam Tuhan, semakin teguh menghadapi setiap proses apapun. Dan kemudian persoalan yang Tuhan izinkan kita alami, masalah yang kita alami mungkin setiap hari, ternyata sebagai jalan dari Tuhan untuk menggenapi segala rencananya dalam kehidupan kita. Karena memang Tuhan pernah berkata, Tuhan merancangkan dalam kehidupan kita bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, persoalan, perhatian, persoalan apapun yang engkau alami, ada tujuan Tuhan. Yang pertama adalah semakin menguatkan kita, semakin meneguhkan iman kita. Yang kedua adalah sebagai jalan, cara untuk Tuhan menggenapi rencananya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebab itu Paulus berkata begini, saudara, dalam 2 Korintus ini. Sebab itu kami tidak mau tawar hati, saudara. Tugas kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan tawar hati. Saya berkata bahwa sebenarnya persoalan yang terbesar yang kita alami bukan masalah, bukan persoalan dalam keluarga, persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam pelayanan, persoalan dalam kesehatan, dalam apapun juga. Itu bukan masalah yang terbesar. Tetapi persoalan yang terbesar ketika kita memutuskan untuk tawar hati, ketika kita memutuskan untuk kalah, ketika iman kita menjadi goncang, itulah persoalan yang terbesar. Pertanyaannya begini, bagaimana caranya supaya saya tidak tawar hati? Bagaimana saya supaya kuat menghadapi setiap persoalan dan kemudian di balik persoalan itu pada akhirnya Tuhan menggenapi segala rencananya yang luar biasa dalam hidup kita. Yang pertama adalah Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak melihat, memperhatikan yang kelihatan. Artinya begini, jangan fokus kepada yang kelihatan. Apa yang kelihatan itu? Persoalan. Persoalan dalam keluargamu, persoalan dalam nikahmu, persoalan dalam pelayanan, persoalan dalam pekerjaan, persoalan di dalam apapun yang kau hadapi dalam kesehatanmu. Jangan fokus pada persoalan itu. Daud berkata, saudara, aku melayangkan mataku ke gunung. Dari manakah letak pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan pemazmur tidak mau fokus pada gunung yang gambaran tentang masalah, tapi dia mau fokus kepada Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap persoalan itu. Bapak Ibu, jangan lihat yang kelihatan, tetapi firman Tuhan berkata, lihatlah yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan itu? Yang pertama adalah Tuhan di balik persoalan itu. Tuhan yang memang kita tidak bisa lihat dengan mata, tapi Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap persoalan yang kita alami. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak kelihatan apa? Rencana Tuhan. Saudara, di dalam
ayatnya yang ke-17 berkata bahwa penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, bahkan yang jauh lebih besar dari persoalan itu. Lihatlah rencana Tuhan di balik persoalan itu. Ada kemuliaan, ada berkat Tuhan yang besar sekali, yang jauh lebih besar dari persoalan itu. Berkat yang di balik permasalahan yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu. Jadi saya mau berkata sesuai firman Tuhan, ketika engkau lagi dalam persoalan saat ini, jangan tawar hati, tetap kuat ya. Persoalan dalam nikah, saya tahu memang kita tidak pernah lepas dari persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Mungkin tubuhmu, kesehatanmu lagi ada masalah, engkau lagi sakit. Jangan fokus pada masalah itu, jangan tawar hati, fokuslah kepada Tuhan yang jauh lebih besar dari persoalan itu, dan fokuslah kepada rencana Tuhan di balik persoalan itu. Ingat, kemuliaan kekal yang tidak sementara itu jauh lebih besar dari penderitaan yang kau alami. Kemuliaan, firman Tuhan berkata, ada kemuliaan, ada berkat yang jauh lebih besar di balik persoalan penderitaan yang kau alami. Saya berdoa Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, tetap kuat di dalam Tuhan. Saya berdoa engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang bimbang diteguhkan, engkau yang tertutup jalan dibukakan jalan. Persoalan apapun yang kau alami, dalam nama Yesus, oleh kemurahan Tuhan ada jalan keluar, ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.